Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salahuddin Ayyubi. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Kaum Milenial. Di sini adalah belakang. Nah, untuk saat ini media sosial membuat kita dapat berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai belahan dunia yang juga dapat mengaksesnya. Peran media sosial saat ini sangat penting, terutama pada kaum milenial. Tapi di balik itu, media sosial mempunyai dampak positif dan negatif terhadap para penggunanya. Nah, dan dampak ini juga mempengaruhi perilaku kaum milenial saat ini. Nah, melalui hal ini membuat penulis ingin membahas lebih lanjut. Yang pertama di sini ada perumusan masalah. Perumusan masalah saya membagi dua perumusan masalah. Yang pertama adalah seberapa besar dampak media sosial Instagram terhadap perilaku kaum milenial. Yang kedua, seberapa besar pengaruh media sosial Instagram terhadap perilaku kaum milenial. Lalu batasan penelitiannya agar penelitian dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan seberapa besar dampak positif dan negatif media sosial Instagram dan seberapa pengaruh media sosial Instagram terhadap kaum milenial, seperti ada di perusahaan lokal. Selanjutnya di sini adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam memahami perilaku kaum milenial terhadap media sosial Instagram saat ini. Selain ini, dapat menambah pengetahuan terhadap seberapa besar dampak dari media sosial saat ini, terutamanya untuk Instagram. Yang kedua adalah manfaat praktis. Manfaat praktis terbagi menjadi tiga di sini. Nah, yang pertama, bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan terhadap apa yang mendasari perilaku kaum milenial terhadap media sosial. Yang kedua, bagi kaum milenial, hasil penelitian dapat mengetahui seberapa besar dampak dari media sosial Instagram itu sendiri. Yang ketiga, bagi peneliti mampu menerapkan penggunaan media sosial dalam hal positif. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai dampak dari media sosial Instagram. Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut. Ada dua di sini. Yang pertama, mengetahui seberapa besar dampak positif dan negatif media sosial Instagram terhadap perilaku kaum milenial. Yang kedua, mengetahui seberapa pengaruh media sosial Instagram terhadap perilaku kaum milenial. Nah, di sini ada sistematika penulisan yang dengan bab 1 membahas ke belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, manfaat teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2. Di sini ada tinjauan literatur. Terbagi menjadi tiga pembahasan. Yang pertama adalah landasan teoritis, landasan konsep, studi penelitian terdahulu. Yang pertama kita memakai landasan teoritis. Landasan teoritis di sini saya sebagai peneliti memakai teori stimulus respon. Pada dasarnya teori ini merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu yang dikemukakan oleh Maxwell tahun 1994, halaman 235. Menjelaskan elemen utama dari teori ini adalah yang pertama, stimulus atau bisa kita sebut dengan pesan. Yang kedua, seseorang atau penerima atau receiver yang bisa kita sebut organisme. Dan yang ketiga atau terakhir adalah efek atau respon. Selanjutnya studi penelitian terdahulu. Yang pertama ada jurnal. Jurnal ini saya memakai dari 3 jurnal. Yang pertama adalah jurnal Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia oleh Anang Sugeng Cahyo, Universitas Tulungagung 2017. Yang kedua, Jurnal Peran Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Siswa SMA Negeri 5 Bandung oleh Elsa Puji Diwita, Universitas Pendidikan Indonesia 2015. Dan yang ketiga adalah jurnal dari
Guna pengaruh media sosial terhadap pelaku cyberbullying pada kalangan remaja oleh Anastasia Siwi Fatma Utami, Universitas Bina Sarana Informatika tahun 2018. Oke, sebelumnya tadi kan di sini ada uh, landasan konsep. Landasan konsep itu saya membahas ada beberapa konsep yang di dalamnya yang tidak mungkin yang yang tidak mungkin disebutkan semua di dalam presentasi ini. Nah, landasan konsep itu saya bahas seperti yang tadi proposal, saya membahas tentang mengenai media sosial, sejarah Instagram, terus saya membahas tentang pengaruh, apa itu pengaruh, lalu saya membahas tentang milenial, semuanya bisa dilihat di proposal penelitian saya untuk lebih jelasnya lagi. Yang terakhir ada daftar pustaka. Saya mengambil 3 referensi dari buku, jurnal, dan internet. Seperti bisa kita lihat di sini ada buku yang berjudul Teknik Tradisi Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif edisi kedua oleh Raffi Prianto, selanjutnya Sosial Komunikasi oleh Burhan Bunyin, dan ketiga ada buku New Media Critical Introduction dari Lister. Yang selanjutnya adalah jurnal. Jurnal seperti tadi saya sebutkan, tadi di sini ada dari jurnal Anastasia Siwi Fatma Utami tahun 2018, pengaruh media sosial terhadap pelaku cyberbullying pada kalangan remaja, Universitas Bina Sarana Informatika. Selanjutnya ada dari Anang Sugeng Cahyono 2017, pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia dari Universitas Sulung Agung. Dan yang ketiga ada dari Asep Budi tahun 2015, peran media sosial terhadap gaya hidup siswa SMA Negeri 5 Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir adalah dari saya mengambil referensi dari internet. Di sini ada dari Kominfo, terus selanjutnya adalah dari Kompasinia. Oke, begitu saja sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga presentasi dan jurnal saya bikin ini menjadi bermanfaat untuk bagi penulis dan bagi pembaca, dan bisa menjadi referensi untuk dijadikan karya tulis selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.